Jumpa lagi dengan Pak Jo di Math Class with Pak Jo. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan logaritma, di mana pada materi ini nanti kita akan sedikit mengupas tentang konsep pertidaksamaan logaritma, dan kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah menyelesaikan suatu pertidaksamaan logaritma. Ya. Nah, kemudian nanti juga akan kita berikan contoh-contoh pertidaksamaan logaritma dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan ada juga sedikit trik bagaimana menentukan interval penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Ya, nanti intervalnya bagaimana untuk menentukan caranya yang paling cepat. Oke, kita masuk. Nah, sebelum masuk ke pertidaksamaan logaritma, kita review sedikit tentang bentuk logaritma. Ya, misalkan kita punya bentuk logaritma A log B sama dengan C, perlu kita ingat lagi bahwa bentuk logaritma itu merupakan inverse dari bentuk eksponensial ya. Jadi kalau A log B sama dengan C, itu bentuk eksponensialnya adalah A pangkat C sama dengan B, gitu ya. Atau kalau A pangkat C sama dengan B, maka bentuk logaritmanya ada A log B sama dengan C. Ambil contoh misalkan 2 dipangkat 3 sama dengan 8. Berarti kalau diubah ke dalam bentuk logaritma akan menjadi 2 log 8 sama dengan C, gitu ya. Nah ingat, karena pada bentuk logaritma itu biasanya bertanya tentang pangkat, berapa pangkatnya. Tetapi kalau pada bentuk eksponensial, itu bertanya tentang berapa hasil pangkatnya, gitu. Nah itu bedanya. Kalau pada logaritma bertanya berapa pangkatnya, kalau pada eksponensial bertanya berapa hasil pangkatnya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang perlu diingat juga, pada bentuk logaritma itu, ini kita sebut sebagai basis atau bilangan pokok. Nah, bilangan pokok itu punya syarat. Apa syaratnya? A lebih besar 0 dan A tidak boleh 1. Nah, ini yang harus selalu diingat gitu ya. Harus selalu diingat dalam setiap mengambil kesimpulan pada suatu bentuk pertidaksamaan nanti, ya. Selain itu perlu kita ingat juga ini B, ini kita sebut sebagai numerus atau bilangan log. Dengan syarat B harus lebih besar dari 0. Nah, ini harus diingat juga. Harus diingat ya. Jadi bilangan pokok dan bilangan basis nanti pada bentuk pertidaksamaan itu harus selalu diingat. Karena ini akan menjadi syarat dan menentukan himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan logaritma. Gitu ya. Ya, itu sedikit tentang review bentuk logaritma. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bentuk konsep pertidaksamaan logaritma. Oke. Misalkan kita punya bentuk umum logaritma A log Fx lebih besar daripada A log Gx. Nah, dari bentuk ini, ya, pada bentuk ini nanti bisa kita simpulkan, kesimpulan pertama, bahwa bilangan numerus Fx dengan Gx itu punya hubungan Fx lebih besar dari Gx, tapi dengan syarat jika A-nya besar dari 1 atau numerus basisnya ya, basisnya. Jadi kalau basisnya besar 1 atau bilangan pokoknya lebih besar 1, maka dapat kita simpulkan tanda pertidaksamaannya sama, ya. Jadi kalau di sini lebih besar, maka di sini juga lebih besar. Kalau ini lebih kecil, maka ini juga lebih kecil. Kalau ini lebih besar sama dengan, maka ini juga lebih besar sama dengan. Kalau ini lebih kecil sama dengan, maka ini juga akan lebih kecil sama dengan. Jadi ingat, jika A-nya lebih besar dari 1 atau basisnya lebih besar dari 1, maka akan bertanda sama. Jadi titik tekannya pada tanda ini tadi. Tandanya akan sama. Tapi bagaimana jika A-nya antara 0 dan 1? Ya. Kalau A-nya antara 0 dan 1, maka tandanya akan berlawanan pada kesimpulannya. Jadi numerus Fx dengan numerus Gx itu lebih kecil Fx daripada Gx. Padahal di sini lebih besar. Ya. Jadi di sini
Kalau A-nya antara 0 dan 1, maka tandanya harus berlawanan. Kalau ini lebih besar, ini jadi lebih kecil. Kalau ini lebih kecil, ini jadi lebih besar. Kalau ini lebih besar sama dengan, maka ini jadi lebih kecil sama dengan. Kalau ini lebih kecil sama dengan, maka pada kesimpulannya akan menjadi lebih besar sama dengan. Nah, seperti itu konsepnya, ya. Kenapa demikian? Nah, ini tadi terkait dengan bilangan pokok dengan bilangan numerus, ya. Bilangan pokok dengan numerus. Kalau A-nya besar 1, maka tandanya akan sama. Pada kesimpulannya akan bertanda sama. Tapi kalau A-nya antara 0 dan 1, maka tandanya akan berlawanan pada kesimpulannya, gitu ya. Oke, lanjut. Contoh 1. Misalkan kita punya bentuk pertidaksamaan 2 log 3x min 6 lebih kecil dari 2 log 2x plus 10. Maka pada kesimpulannya bisa kita simpulkan bahwa 3x min 6 itu lebih kecil dari 2x plus 10. Lihat tandanya. Ya, lihat tandanya. Tandanya lebih kecil, maka di sini tetap lebih kecil. Mengapa tetap lebih kecil? Karena A-nya lebih besar dari 1. Lihat, basisnya lebih besar dari 1. Di sini bernilai 2. Ya, karena lebih besar dari 1, maka tandanya harus sama. Gitu ya. Lanjut, contoh yang kedua. Misal kita punya bentuk pertidaksamaan 0,5 log 3x lebih kecil dari 0, log 2x plus 10. Lihat basisnya 0,5 atau setengah. 0,5 itu berarti terletak pada antara 0 dan 1. Gitu ya. Antara 0 dan 1. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa 3x min 6 pasti lebih besar dari 2x plus 10. Mengapa demikian? Lihat tandanya. Ya, lebih kecil menjadi lebih besar. Tandanya berubah menjadi berlawanan karena basisnya yaitu A letaknya antara 0 dan 1. Jadi kalau lebih kecil menjadi lebih besar. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana langkah-langkah menentukan penyelesaian suatu pertidaksamaan logaritma? Oke. Misal kita punya sebuah contoh lagi. Misal kita punya bentuk logaritma setengah log 3x min 6 lebih besar sama dengan setengah log 2x plus 10. Nah, bagaimana langkah-langkah menentukan penyelesaian pertidaksamaan logaritma tersebut? Oke, kita lihat langkah-langkahnya. Langkah pertama, ingat syarat numerus harus lebih besar dari 0. Siapa numerusnya ini? 3x min 6, 2x plus 10. Nah, ini harus diberikan syarat. Jadi syaratnya harus lebih besar dari 0, gitu ya. Ingat, jadi setiap ada bentuk logaritma pada pertidaksamaan tersebut, maka harus disyaratkan numerusnya atau bilangan logaritmanya harus lebih besar dari 0. Jadi bisa jadi dalam bentuk suatu pertidaksamaan logaritma itu bentuk logaritmanya bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 2, bisa lebih dari 3, dan seterusnya. Nah, semua bentuk logaritmanya harus diberi syarat harus lebih besar dari 0. Jadi syarat 1 harus besar 0, syarat 2 harus besar 0, dan seterusnya kalau masih ada ya harus lebih besar dari 0 bilangan logaritmanya. Gitu ya. Jadi syarat 1 di sini tadi ini ya. Nah, oke. Nah, nanti dari syarat 1 akan didapatkan interval syarat 1, interval syarat 2, dan seterusnya. Kalau misalkan bisa lebih dari 1. Gitu ya. Lanjut, syarat yang langkah kedua. Selesaikan soal pertidaksamaan tersebut. Nah, jadi ini kita manipulasi. Pada soal pertidaksamaan ini kita lakukan manipulasi. Sehingga akan didapatkan suatu interval pertidaksamaan penyelesaiannya tadi. Ya. Kemudian langkah ketiga adalah, nah, langkah berikutnya adalah menentukan interseksi atau irisan. Irisan dari siapa?
irisan dari syarat-syarat tadi dan langkah 1 dan langkah 2 tadi kita buat irisannya. Supaya lebih mudah kita bantu dengan garis bilangan supaya nanti akan lebih mudah melihatnya, ya. Jadi syarat 1, syarat 2 dan dari pertidaksamaan yang sudah kita selesaikan tadi, kita ilustrasikan ke dalam bentuk garis bilangan, gitu ya. Kemudian langkah keempat adalah membuat kesimpulan dari garis bilangan yang sudah kita buat tadi, ya. Nah, kesimpulan merupakan daerah irisan dari semua irisannya tadi. Jadi himpunan penyelesaian merupakan irisan HP1, HP2, HP3 dan seterusnya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita ambil contoh soal misalkan. Jadi solusi dari contoh 3 tadi, kalau langkah-langkahnya akan kita buat menjadi seperti ini. Langkah 1, ya. Nah, ini diberi syarat harus lebih besar dari 0, ya. 3x min 6 harus besar 0. 3x berarti lebih besar dari 6. Dengan demikian kita dapatkan x-nya harus lebih besar dari 2. Nah, ini kita dapatkan solusi 1, ya, atau syarat 1 atau HP1. Selanjutnya syarat kedua, 2x plus 10 harus lebih besar dari 0. Sehingga dengan demikian 2x akan lebih besar dari min 10 atau x lebih besar dari min 5. Nah, maka kita dapatkan syarat kedua atau himpunan penyelesaian yang kedua. Langkah kedua adalah menyelesaikan soal pertidaksamaan ini tadi. Ya, kita lihat pada penyimpulannya tanda lebih besar akan menjadi lebih kecil ya. Jadi 3x min 6 lebih kecil sama dengan dari 2x plus 10. Ya, dengan demikian kita dapatkan ini 2x-nya kalau pindah ruas jadi minus, min 6 pindah ruas jadi plus, sehingga 3x dikurang 2x akan kita dapatkan x, 10 ditambah 6 kita dapatkan 16. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaian yang ketiga adalah x lebih kecil sama dengan 16. Nah, kita dapatkan himpunan penyelesaian ketiga atau syarat ketiga lah ya. Oke, ini baru langkah kedua. Langkah ketiga selanjutnya adalah kita nyatakan ke dalam bentuk garis bilangan. Ya, ke dalam bentuk garis bilangan. Nah, tadi kita punya syarat 1, syarat 2, syarat 3 ini kita bentuk kita nyatakan dalam garis bilangan ya. Syarat pertama x besar dari 2. Oke, ini. Jadi dari 2 ke arah kanan. Kemudian syarat kedua x lebih besar dari min 5. Kita lihat ya, min 5 ke arah kanan. Dan yang terakhir x lebih kecil sama dengan 16. Kita lihat ya, ini 16. Nah, ini dia. 1, 2, 3 kita sudah nyatakan dalam bentuk garis bilangan. Langkah terakhir adalah ya, langkah keempat membuat kesimpulan. Ya. Tadi kita ulangi garis bilangannya 2 ke kanan, min 5 ke kanan dan 16 ke kiri. Nah, himpunan penyelesaiannya itu merupakan atau daerah arsiran yang merupakan daerah irisan dari ketiga ini tadi. Syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga. Nah, jadi daerah arsiran ini merupakan daerah yang berada di bawah 3 garis syarat ini tadi. Karena berada di 3 syarat. Mana daerahnya? Daerahnya yang ini. Ya, ini daerahnya. Nah, dengan demikian interval ini merupakan interval yang lebih besar dari 2, tetapi lebih kecil sama dengan 16. Lihat, ini bulatnya bulat kosong, sedangkan yang 16 bulat penuh atau bulat papat 16 ya. Jadi kita buat kesimpulan 2 lebih kecil dari X dan X lebih kecil sama dengan 16. Gitu ya. Nah, jadi solusi dari pertidaksamaan ini tadi setengah log 3x min 16 lebih besar sama dengan setengah log 2x plus 10 itu mempunyai himpunan penyelesaian himpunan X sedemikian hingga 2 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 16. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada tugas ya, sebagai bahan latihan ada 2 tugas untuk yang tipenya seperti ini tadi. Nanti sebetulnya ada 3 tugas ini ya.
Ya, soal pertama silahkan nanti dicoba. Kemudian soal kedua ini juga dicoba. Dilihat ya, tadi soal pertama tadi bilangan pokoknya antara 0 dan 1. Kemudian soal kedua ini bilangan pokoknya lebih besar dari 1. Nah, nanti hati-hati pada saat Anda membuat kesimpulan numerusnya, gitu ya. Kita lanjutkan dengan tips cara cepat untuk menentukan interval solusi suatu pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini sangat penting ya. Dengan ini nanti kita bisa menghemat waktu pada saat penyelesaian suatu pertidaksamaan kuadrat. Jadi untuk membuat menentukan interval solusi suatu pertidaksamaan kuadrat, Anda tidak harus membuat garis bilangan lagi karena sudah paham gitu ya. Sehingga dengan demikian bisa lebih cepat proses penyelesaian pertidaksamaan kuadratnya. Misalkan kita terdapat sebuah fungsi dengan bentuk umum f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, grafiknya pasti akan berbentuk parabola. Dan dimisalkan grafik ini nanti akan memotong sumbu x di x1 dan x2, misalkan seperti ini. Nah, ini dia grafiknya. Ya. Nah, grafiknya nanti akan berbentuk parabola. Bisa jadi parabola yang terbuka ke atas, ini. Bisa jadi parabola yang terbuka ke bawah. Jadi begini. Nah, gitu ya. Terbuka ke atas atau terbuka ke bawah itu tergantung dari nilai A-nya ini nanti. Ya, A-nya lebih besar atau lebih kecil dari 0. Ya. Misalkan jika A-nya lebih besar dari 0, maka interval tengah ini yang tengah ini, ya, akan bertanda negatif. Nah, jadi seperti ini. Gitu ya. Sebaliknya, jika A-nya lebih kecil dari 0, maka interval tengahnya akan bertanda positif. Positif itu maksudnya lebih besar dari 0. Ya, positif. Lebih besar dari 0 yang di tengah. Sedangkan yang di pinggir-pinggirnya ini negatif. Atau nilainya lebih kecil dari 0. Nah, jadi dengan mudah kita bisa menyelesaikan atau bisa menebak interval penyelesaian pertidaksamaan jika sudah diketahui batas-batas intervalnya. Contoh, misalkan. Ya, kita punya 2x kuadrat min 2x min 12 lebih besar dari 0. Ya, nanti yang diminta nilai yang lebih besar dari 0 ya, atau yang positif. Nah, lihat A-nya bernilai besar 0 karena 2. 2 ini kan besar 0 ya. Kalau dia lebih besar dari 0, maka nanti interval di tengahnya pasti bertanda negatif. Ya, bertanda negatif, interval tengahnya. Nah, kalau gitu kan kita butuh batas intervalnya siapa? Oke, kita lihat batas intervalnya. Nah, jadi kita dapatkan batas interval dari pertidaksamaan kuadrat ini tadi, kita faktorkan, maka kita dapatkan batas intervalnya adalah min 2 dan 3. Nah, berarti nanti garis bilangan itu terbagi menjadi 3 wilayah, intervalnya batasnya itu min 2 dan 3. Ya, di sebelah kiri batasnya min 2, sebelah kanan batasnya 3. Nah, berarti tengah-tengahnya itu kan antara min 2 dan 3. Gitu ya. Nah, sedangkan pinggir-pinggirnya min tak hingga sampai min 2, kanannya 3 sampai tak terhingga. Nah, interval yang di tengah pasti bertanda negatif karena A-nya positif. Ya, berarti interval tengah itu antara min 2 dan 3 itu pasti bertanda negatif. Sedangkan dari min tak hingga sampai 2 pasti bertanda positif. Nah, jadi dengan demikian kita bisa simpulkan solusi dari pertidaksamaan kuadrat ini adalah X kecil min 2 atau X besar 3. Ya, karena yang diminta yang positif. Ya, karena yang diminta yang positif. Kalau yang diminta yang negatif berarti antara min 2 dan 3. Tapi karena yang diminta adalah yang positif, berarti yang positif itu lebih kecil dari min 2 atau yang lebih besar dari 3. Gitu ya. Nah, itu cara cepat untuk menentukan interval penyelesaian dari suatu pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan logaritma. Karena nanti pada syaratnya membutuhkan solusi dari pertidaksamaan kuadrat. Kita lihat contoh yang kelima.
Misalkan kita punya bentuk logaritma 2 log X kuadrat min 7X plus 12 lebih besar sama dengan 2 log X plus 5. Ya. Oke, langkah 1. Oke, syaratnya tadi ya, ini X kuadrat min 7X plus 12. Ini harus positif atau besar dari 0. Maka kita dapatkan batas intervalnya adalah X3 dan X sama dengan 4. Lihat A-nya positif. Kalau A-nya positif berarti tengahnya negatif. Kalau tengahnya negatif berarti pinggir-pinggirnya positif. Padahal yang diminta adalah yang positif. Oh, berarti yang positif berarti yang pinggir-pinggirnya. Pinggirnya itu siapa? Pinggirnya itu X kecil 3 dan X besar 4. Nah, itu tadi kita sudah praktekkan metode cepat untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat tadi. Ya, pertidaksamaan kuadrat. Oke. Nah, syarat kedua. Ya, syarat kedua. Log 2x plus 2 log X plus 5. X plus 5-nya harus positif. Nah, ini dia. Ya, kalau X plus 5 besar 0 berarti kita dapatkan X lebih besar dari min 5. Nah, ini syarat 1, syarat 2 dari langkah 1. Langkah berikutnya adalah dari soal pertidaksamaannya. Ya. Sama ini tadi menggunakan konsep pertidaksamaan kuadrat juga ya. Jadi X kuadrat min 7X plus 12 lebih besar sama dengan ini juga lebih besar sama dengan X plus 5. X plus 5 ya. Jadi ruas kiri, numerus ruas kiri harus lebih besar sama dengan numerus ruas kanan. Kenapa lebih besar kok tidak lebih kecil? Kenapa sama dengan ya? Sama dengan yang di atas ini lebih besar, ini juga lebih besar. Karena bilangan pokoknya 2. 2 itu lebih besar dari 1. Sehingga ini kesimpulannya. Ya. Kalau kita pindahkan ke ruas kiri semua, maka kita dapatkan X kuadrat min 8X plus 7 besar sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, X min 1 kali X min 7. Maka kita dapatkan batas interval X1-nya 1 dan X2-nya 7. Ya. Interval yang di tengah pasti bertanda negatif karena A-nya positif. Nah, padahal yang diminta yang lebih besar atau positifnya lebih besar dari 0 atau positifnya. Berarti yang berada di pinggir-pinggir. Ya, yang di pinggir. Yang pinggir itu adalah yang lebih kecil dari sama dengan 1 atau lebih besar dari atau sama dengan 7. Ya. Nah, maka kita dapatkan penyelesaian yang ketiga. Langkah berikutnya, langkah ketiga, yaitu membuat garis bilangan. Kita tadi punya syarat 1 ini, syarat 2 ini, syarat 3 ini. Kalau kita nyatakan dalam bentuk garis bilangan, maka syarat 1 ini lebih besar dari lebih kecil dari 3 dan lebih besar dari 4. Jadi 3 ke kiri, 4 ke kanan. Kemudian syarat yang kedua lebih besar dari min 5 ke kanan. Kemudian yang ketiga adalah X lebih kecil sama dengan 1, 1 ke kiri, dan 7 ke kanan. Gitu ya. Nah, ini sudah kita dapatkan garis bilangannya. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan. Nah, jadi daerah penyelesaiannya adalah merupakan daerah irisan dari ketiga syarat ini tadi. Daerah yang mana? Daerah yang terletak pada 3 garis atau di bawah 3 garis. Jadi di juga 3 garis. Nah, maka dengan demikian ini adalah daerah arsirannya. Jadi kita dapat tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian hingga X min 5 kecil X kecil sama dengan 1 atau X lebih besar sama dengan 7. Ya, demikian. Oke, bisa dipahami ya, mudah-mudahan dapat ditangkap dengan mudah. Dan selanjutnya kita coba dengan tugas yang ketiga, yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan, di mana bentuk logaritmanya mengandung bentuk pertidaksamaan kuadrat. Oke?
Cukup ya, mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan dari awal hingga akhir ini uh, bisa dipahami dengan mudah, ya, dengan baik, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini akan bermanfaat untuk Anda semua, bermanfaat di hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, bisa menunjang karir hidup. Sekian untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bapak akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.